mengenai isu calon tunggal gitu. Itu bahkan menjadi seolah-olah menjadi produk informasi. Jadi timbul tanda tanya dalam diri. Masa iya calon tunggal gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura, berjumpa dengan saya Muhammad Junaidi, jurnalis Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Sumeneb berkaitan dengan persiapan atau hal-hal yang menyangkut pemilihan kepala daerah. Karena bagaimanapun dalam waktu dekat ini masyarakat Kabupaten Sumeneb akan menghadapi pesta atau hajatan 5 tahunan, yaitu pemilihan kepala daerah, baik itu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Telah hadir bersama kami di studio Jawa Pos Radar Madura Ketua KPU Kabupaten Sumeneb, Nurus Syamsi. Sehat Bang Syamsi? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menghadiri undangan sekaligus permintaan kami untuk berbincang atau nyator tentang pilkada. Sama-sama. Boleh ini mungkin Bang Syamsi diberitahukan terlebih dahulu sejauh apa hingga hari ini persiapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumeneb. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalamun ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman tim dari Jawa Pos Radar Madura. Pertama, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung bersama teman-teman di sini dalam rangka bincang-bincang santai lah kalau menurut saya ini. Kemudian terima kasih juga karena telah mengundang saya khususnya pada bincang-bincang ini, yang semula sebenarnya saya minta Pak Abdul Aziz untuk menggantikan saya. Tapi karena Ketua KPU harus tampil diketahui oleh masyarakat ini loh, Ketua KPU yang baru. Ada sedikit ini paksaan, jadi Ketua KPU dipaksa untuk tidak diwakilkan. Jadi akhirnya saya hadir pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa Komisioner KPU Kabupaten Sumeneb saat ini itu baru. Kira-kira tanggal 13 kemarin itu kita baru dilantik. Dan baru aktif itu karena setelah pelantikan itu ada libur panjang di Idul Adha. Libur panjang, Idul Adha. Sehingga mungkin baru sekitar setengah bulan kami aktif ngantor istilahnya di KPU dan menjalankan tahapan-tahapan pilkada. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa tahapan pilkada sebenarnya sudah setengah jalan dari komisioner sebelumnya. Dari mulai perencanaan, kemudian penyusunan program dan semacamnya itu sudah selesai. Kami sebenarnya tinggal melanjutkan. Hanya mungkin ada beberapa nanti yang itu sifatnya kreasi, konsep dan semacamnya. Tetapi pada intinya terkait perencanaan dan penyusunan program kegiatan itu sebenarnya sudah selesai. Karena memang kan tahapannya kan dari awal memang perencanaan dan selesai di komisioner yang sebelumnya. Kami tinggal melanjutkan. Jadi yang komisioner sebelumnya itu sampai tahapan rekrutmen badan ad hoc. Jadi PPK dan PPS sudah selesai dibentuk oleh komisioner sebelumnya. Kemudian juga pemetaan TPS juga sudah selesai. Jadi yang awalnya 2000 lebih itu sekarang yang ditetapkan adalah 1967 TPS se-Kabupaten Sumeneb untuk pemilihan gubernur dan wakil dan bupati dan wakil bupati tahun 2024 ini. Pada saat ini kita tinggal melanjutkan bagaimana satu itu adalah terkait pemutakhiran daftar pemilih. Coklit. Ya. Jadi pencocokan dan penelitian ini masih berjalan tahapannya. Tinggal mungkin 1 minggu lagi, 1 atau 2 minggu lagi karena terakhir itu tanggal 24 Juni. Sudah berapa persen sejauh ini untuk coklit? Untuk Kabupaten Sumeneb insya Allah 70%. 70%. 70% karena saya
Untuk per hari ini belum update ke Pak Malik sebagai divisinya, tapi yang saya ketahui kurang lebih 70% yang masuk ke aplikasi e-Coklit. Karena begini, kalau Coklit itu sekarang itu ada laporan manual, ada laporan digital lah istilahnya, ada aplikasinya namanya e-Coklit. Nah, sementara seluruh orang tahu bahwa Kabupaten Sumeneb adalah daerah kepulauan, sehingga beberapa daerah di kepulauan itu memang agak kesulitan untuk mengakses aplikasi e-Coklit itu. Satu. Kemudian yang kedua, memang karena aplikasi ini sifatnya nasional, maka tentu sebaik-baiknya aplikasi yang digunakan tentu ada errornya lah. Sehingga mungkin misalkan 2 hari bisa dipakai, 1 hari tidak bisa dipakai, kemudian bisa dipakai lagi. Begitulah kalau aplikasi kalau di on senasional. E-Coklit itu kan berbasis aplikasi gitu. Dan tentunya membutuhkan keterhubungan dengan internet. Jaringan. Seperti apa kondisi di lapangan, terutama kepulauan gitu. Terutama kepulauan dan pelosok-pelosok yang mungkin agak sulit untuk akses internet itu. Ya, jadi begini, ada beberapa kondisi yang dialami teman-teman Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih itu. Pertama, tentu masalah jaringan. Koneksi ke internet itu memang teman-teman Pantarlih yang di kepulauan itu memang agak susah. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana teman-teman kurang memahami terkait aturan main atau mekanisme penggunaan e-Coklit itu memang banyak yang sampai saat ini masih belum begitu paham, sehingga itu perlu ada dampingan dari teman-teman PPS. Nah, 2 hal itu yang mengakibatkan pelaporan e-Coklit itu sampai sekarang kira-kira kurang lebih masih 70%. Yang mana saya menargetkan minggu ketiga itu sudah selesai. Karena pengalaman saya ketika jadi PPK itu minggu terakhir itu bisa digunakan oleh teman-teman Pantarlih dan PPS untuk melakukan pelaporan dan juga melakukan perbaikan-perbaikan data, masukkan ke aplikasi. Kemudian yang secara manualnya itu konsep saya kemarin, sehingga kira-kira kalau misalkan nanti teman-teman memang berhasil dalam minggu ketiga ini teman-teman 100% Coklit, jadi minggu keempatnya teman-teman tinggal melakukan tugas-tugas pelaporan. Kemarin sempat ada isu bahwa kekurangan stiker gitu. Kekurangan stiker. Nah, sementara proses Coklit terus berjalan gitu. Nah, apa solusi yang dilakukan oleh KPU gitu? Ya, jadi begini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi pertama, mungkin ini kronologi kejadian kenapa kok bisa kurang. Jadi dari KPU itu yang ngambil perlengkapan Pantarlih itu adalah teman-teman PPK. Teman-teman PPK, kemudian teman-teman PPK itu mendistribusi ke PPS. Dan pada saat itu logistik yang turun ke Kabupaten Sumeneb terkait perlengkapan Pantarlih itu 1 hari sebelum pelantikan. Bahkan pada saat pelantikan pun itu masih ada yang belum terpenuhi. Bahkan sampai sekarang itu terkait stiker juga. Maka dari itu saya sedikit memaklumi ketika teman-teman PPK atau teman-teman PPS memberikan kepada teman-teman Pantarlih itu terkait stiker itu tidak sempurna. Jadi Cak Madurana ruka buru. Jadi pada desa A yang harusnya punya stiker 200 itu 500. Jadi yang desa B yang harusnya punya 500 hanya punya 200, 300-nya bawa ke desa. Jadi begitu kondisinya di bawah. Itu yang pertama. Jadi kemarin langkah yang dilakukan oleh KPU adalah subsidi silang. Jadi antar desa kalau ada kelebihan stiker itu digeser atau antar kecamatan yang ada kelebihan itu digeser. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya adalah teman-teman perlu untuk membuat semacam kayak berita acara terkait kekurangan stiker itu, sehingga kami punya alasan
kami punya bukti untuk mengajukan kekurangan ke provinsi, karena yang mengadakan kan provinsi. Pengadaannya provinsi. KPU provinsi. Sehingga ketika ada berita acara dari tiap kecamatan kekurangan stiker itu, kami punya alasannya. Sehingga kemarin kami mengajukan sekitar kurang lebih 5.000 mengajukan kekurangan stiker, dan baru kemarin datang, dan insya Allah untuk kekurangan stiker terpenuhi. Termasuk dan juga kepulauan. Malah kepulauan itu menurut pelaporan dari teman-teman divisi data itu minim sekali yang melaporkan kekurangan TPS kalau kepulauan. Artinya lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Nah, kemudian terkait yang ini, isu tidak ada kekurangan stiker tapi teman-teman tetap melaksanakan coklit. Itu memang kemarin dilakukan agar teman-teman, karena begini kondisi psikologis teman-teman Pantarli itu kemarin ketika kekurangan stiker itu mogok, tidak melanjutkan tahapan coklit itu. Jadi saya beranggapan bahwa monggo tetap dilanjutkan, karena kan bukti bahwa di rumah itu atau di keluarga itu telah dicoklit itu tidak hanya stiker, tapi juga tanda terima, media foto juga, media foto dan semacamnya. Sehingga saya instruksikan kepada teman-teman, bagi Pantarli yang tetap melanjutkan pencoklitan tanpa stiker, mohon itu didokumentasikan dengan baik. Pertama, difoto atau lengkap dengan videonya boleh. Kemudian yang kedua, tercatat di berita acarakan bahwa pada hari ini tanggal sekian, jam sekian kami melakukan coklit pada keluarga atas nama kepala rumah tangganya siapa, RT mana. Jadi tidak dilakukan penempelan stiker, sehingga nanti ketika sudah terpenuhi stiker itu teman-teman tinggal anggap cak maturana ala kudu aleh. Ala kudu itu konsekuensinya. Jadi ala kudu aleh harus datang lagi untuk memasang stiker itu. Tentu konsekuensinya saya bilang kepada teman-teman itu akan keluar saran perbaikan dari teman-teman Bawaslu. Karena apa? Karena memang standar operasional terkait coklit itu memang pemasangan stiker itu. Makanya wajar kalau teman-teman Bawaslu mengeluarkan sarper terkait hal itu. Bang Samsi, sejauh ini artinya tahapan pilkada yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumeneb itu lumayan sudah cukup panjang gitu. Bahkan bisa dibilang bahwa ini sudah tahapan yang paling penting, yang paling inti gitu. Jadi apakah dari sekian tahapan yang dilakukan oleh KPU itu ada hambatan di lapangan gitu? Yang dialami oleh teman-teman KPU, terutama teman-teman Pantarli di bawah gitu, selain mengenai stiker gitu. Sejauh ini secara khusus tidak ada kendala yang sangat mengganggu. Cuman memang ada beberapa hal yang kami rasakan selama melaksanakan tahapan itu. Pertama mungkin terkait distribusi logistik. Khususnya kemarin itu terkait perlengkapan Pantarli ke kepulauan. Mulai dari alat peraga gitu misalnya. Iya, jadi seluruh perlengkapan Pantarli itu kan bersumber dari KPU. Seragam, kemudian daftar pemilih dan semacamnya itu kemarin memang agak kesulitan ketika berbicara kepulauan, khususnya kepulauan terluar, Masa Lembu, Kangayan, Sapekan dan Arjasa. Itu memang kemarin kalau yang ke timur itu tidak ada kendala karena datang ke KPU langsung bisa dibawa karena jadwal kapal itu ada. Tetapi untuk yang Masa Lembu itu masih nunggu kapal. Untuk yang ke Masa Lembu, sehingga mungkin itu yang problem yang kemarin kita hadapi. Kemudian yang kedua juga terkait pelaporan tahapan coklit. Teman-teman juga saya pikir itu juga sedikit menjadi kendala, tapi tidak berarti juga karena ini berbicara terkait aplikasi. Tapi kalau secara manual teman-teman pelaporannya Excel itu agak lancar. Kemudian selain itu saya pikir lancar saja. Penerimaan masyarakat, karena gini, di media sosial itu sempat viral kalau tidak salah di kawasan Tapal Kuda gitu ya. Di kawasan Tapal Kuda itu sempat viral ketika Pantarli masuk atau mendatangi rumah warga gitu. Terus
dia itu ditolak gitu. Ditolak dengan alasan hanya dibutuhkan ketika 5 tahun gitu data ini. Apakah di Sumeneb juga mengalami hal demikian? Ya, kemarin saya menerima kita laporan. Melihat partisipasi masyarakat. Ya, makanya kemarin saya sempat menerima laporan tapi cuma satu laporan bahwa ada warga yang itu tidak mau dilakukan coklit karena dengan berbagai alasan mungkin yang dimiliki oleh masyarakat kita itu. Tetapi saya pikir itu hal yang memang selalu terjadi. Tidak hanya di pilkada tetapi juga di pemilu kemarin juga ada terkait seperti itu. Karena itu saya minta kepada seluruh penyelenggara baik dari PPK, PPS, kemudian Pantarlih itu benar-benar melakukan koordinasi dan konsultasi yang baik dengan berbagai pihak. Khususnya itu kalau di tingkat desa RT RW dan kepala desa. Sehingga kalau terjadi koordinasi yang baik antar penyelenggara dan pemerintah desa itu, saya pikir itu bisa diatasi lah. Tetapi tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan para tokoh itu juga penting. Makanya teman-teman saya perintahkan untuk tetap menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada, baik pemerintahan maupun sipil. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi itu bisa diatasi secara kalau bahasa teman-teman di warung kopi itu pendekatan persuasif mungkin. Iya, persuasif, diselesaikan secara adat. Secara adat. Kalau kata teman-teman kopi itu diselesaikan secara adat sehingga itu bisa teratasi. Kemudian yang kedua solusinya adalah itu bisa kita tuangkan dalam berita-berita acara kejadian khusus. Jadi itu memang ada regulasinya terkait hal itu. Jadi teman-teman tidak perlu saya juga bilang kepada teman tidak perlu panik terkait hal itu. Jadi itu silahkan dituangkan dulu dalam berita acara bahwa ada masyarakat yang seperti itu. Kemudian yang kedua silahkan lakukan koordinasi baik dengan pemerintah desa, dari kepala desa, RT, RW maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat di setempat. Maksudnya biar teman-teman, saya pikir kan begini itu penolakannya karena teman-teman Pantarlih kurang begitu meyakinkan ketika memberikan penjelasan ini ada apa loh gitu loh. Nah, sehingga kan perlu ada dampingan dari pihak luar. Meskipun misalnya nanti PPS yang turun juga, tetapi juga ada dampingan misalnya dari tokoh masyarakat, itu penting saya pikir. Problem itu kira-kira menurut Bang Samsi gitu ya, apa penyebabnya? Apakah karena minimnya literasi kepemiluan atau gimana ya? Ya, itu menurut saya sih banyak faktor ya. Banyak faktor, entah itu faktor politik ataupun faktor edukasi. Yang jelas kalau politik mungkin di luar ranah saya, tetapi sedikit saya mungkin bisa katakan bahwa memang kita masih terlalu minim terkait langkah-langkah pendidikan politik. Kemudian yang kedua yang paling urgent adalah memang sampai saat ini saya merasa sendiri sebagai penyelenggara pemilu tingkat kabupaten memang sosialisasi kita kepada masyarakat itu memang kurang begitu jos sehingga masyarakat itu setengah-setengah memahami terkait pemilu atau pemilihan. Saya pikir masyarakat malah mungkin ada yang tidak bisa membedakan mana pemilu dan mana pilkada gitu. Sehingga ini menjadi PR kita bersama, saya pikir, untuk bisa memberikan pendidikan terhadap masyarakat terkait hal ini. Tapi untuk daerah lain, artinya untuk selain peristiwa itu sudah tidak ada lagi gitu. Saya pikir tidak. Dipastikan aman gitu. Dipastikan. Oke, kita masuk ke hal-hal yang mungkin sifatnya substantif gitu, terkait pilkada gitu. Nah, salah satu isu yang terus berkembang di masyarakat gitu, sampai hari ini gitu, itu mengenai isu calon tunggal gitu. Itu bahkan menjadi seolah-olah menjadi produk informasi gitu. Produk informasi terkait pilkada di Kabupaten Sumeneb gitu. Nah, gimana KPU menanggapi hal itu? Saya karena ini ya, mungkin sebelum jadi KPU saya agak banyak mengikuti informasi-informasi yang berkembang di luar. Tetapi selama saya jadi KPU, karena disibukkan berbagai hal, sehingga informasi itu minim masuk ke saya. Bahkan lihat HP aja jarang sekarang. Sehingga saya pikir terkait itu wajar sajalah. Tapi kalau perspektif saya pribadi, bukan sebagai ketua KPU, perspektif saya pribadi itu kok kayaknya ini ya,
Jadi timbul tanda tanya dalam diri, masa iya calon tunggal gitu kan. Sedangkan yang masuk parlemen sekarang cukup banyak, ada 8 atau 9 gitu partai politik yang masuk gitu. Itu kan saya kurang paham juga bagaimana dinamika perpolitikan di Kabupaten Sumeneb itu kemudian yang sehingga muncul isu calon tunggal. Kalau hemat saya pikir itu jika partai politik bisa mengelola itu dengan baik, saya pikir itu tidak perlu terjadi calon tunggal itu. Tapi kalau mungkin nanti terpaksa atau bagaimana situasinya tiba-tiba itu calon tunggal, ya mau bagaimana lagi. Sebagai salah satu produk demokrasi, gitu. Calon tunggal itu kan memang diakomodir di dalam demokrasi. Gitu. Nah, sebagai produk demokrasi itu bagaimana nih mekanisme untuk hal misalnya kayak pendaftaran gitu. Dan seperti apa nanti kalau misalnya seperti ini tidak sah gitu, sehingga terjadi calon tunggal gitu misalnya, itu gimana? Mungkin juga bisa dijelaskan. Gini, kalau perspektif KPU itu sekarang belum ada perspektif calon tunggal, karena di dalam regulasi itu sudah keluar kemarin PKPU terkait pencalonan itu masih diatur tahapan jadwalnya itu memang tidak ada yang secara khusus itu berbicara terkait hanya ada calon tunggal. Artinya sejauh ini KPU masih belum mengeluarkan regulasi terkait calon tunggal? Belum. Secara teknis terkait ada nanti calon hanya tunggal itu secara teknis belum keluar. Cuman memang di PKPU 8 tahun 2024 itu memang hanya beberapa klausul yang menyatakan ketika calon tunggal itu bisa terjadi apabila ada beberapa hal yang dipenuhi. Misalkan saya ada 5 kalau nggak keliru, ada A, B, C, D, F, G itu ada 5. Itu yang saya ketahui satu selama, karena kan begini pendaftaran itu, jadi pengumuman pendaftaran. Gitu. Pengumuman pendaftaran, kemudian itu kira-kira 3 hari. Kalau di KPU Kabupaten Sumeneb berapa? Tanggal berapa? 26 Agustus. Sampai? Jadi 26 itu pengumuman, terus sampai pendaftaran itu kira-kira kalau nggak keliru 29. Kalau misalnya hanya yang mendaftar satu, apakah ada perpanjangan? Ada perpanjangan. Tentu ada perpanjangan. Itu dilakukan perpanjangan pendaftaran, sehingga makanya syarat itu calon itu bisa tunggal itu ada 5 aja. Salah satunya itu. Jadi dari mulai pengumuman sampai ditutup pendaftaran dan dibuka lagi pendaftaran penundaan itu, jadi pengumuman pendaftaran lanjutan itu dibuka lagi sampai ditutup lagi itu tidak ada, itu baru bisa mungkin calon tunggal. Kemudian ada beberapa lagi, misalkan ada 2 pendaftar, kemudian masa pendaftaran ditutup, penelitian administrasi. Penelitian administrasi itu kemudian ada pengumuman hasil penelitian administrasi untuk menyatakan dia administrasinya lengkap atau tidak. Oh iya. Kemudian dilakukan, misalkan ada 1 pasangan calon itu yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang persyaratannya tidak lengkap, maka itu masih dapat memperbaiki administrasi berkasnya sampai diberikan waktu lagi tuh. Diberikan waktu untuk melakukan perbaikan administrasi itu sampai ditutup perbaikan penelitian administrasi, itu baru dinyatakan 1 yang dinyatakan lulus, 1 tidak dinyatakan lulus administrasi. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Jadi ada mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih panjang lah terkait PKPU itu, kira-kira calon tunggal itu bisa terjadi dengan 5 syarat tadi. 5 syarat itu. Oke. Kalau mekanisme di bawah, artinya setelah proses pencoblosan pemungutan suara gitu, artinya untuk perolehan suara gitu, berapa nih, berapa persen yang harus diperoleh oleh si calon gitu ketika terjadi calon tunggal gitu, untuk bisa dilantik gitu, untuk dinyatakan sebagai pemenang gitu. Ya. Sampai sekarang saya bilang tadi itu belum diatur. Iya. Belum diatur. Cuman kan ada beberapa contoh bisa kita lihat beberapa contoh pilkada yang itu ada 1 calon tunggal. Jadi misalkan sebagai acuan. Gitu. Iya, di Jombang kemarin kan juga pilkada tahun berapa saya lupa, tetapi
itu juga calon tunggal. Itu make sistemnya itu kalau nggak keliru setuju dan tidak setuju. Jadi ada yang sistemnya itu calon dan di sininya kosong. Jadi ada dua. Jadi calon memang yang mendaftar, sininya kosong. Jadi, di surat suara itu. Iya, di surat suara. Jadi kira-kira nanti lebih banyak mana yang ini tercoblos. Tapi sampai sekarang untuk yang Pilkada 2024 itu belum diatur. Mekanisme dan metode terkait itu belum diatur. Mungkin bentar lagi diatur karena keluar PKPU-nya atau keputusan KPU-nya, karena kan Agustus kita sudah pencalonan, ada pendaftaran. Pendaftaran, sehingga mungkin tidak lama lagi itu akan segera diterbitkan terkait hal itu. Mungkin juga hal yang paling penting terutama ketika sudah masuk masa-masa kampanye nih, sudah masuk masa-masa kampanye adalah netralitas. Apakah KPU sendiri punya jaminan gitu? Artinya KPU sendiri punya punya himbauan tersendiri, terutama untuk netralitas dari kalangan penyelenggara gitu. Karena kan kita tidak tahu bahwa kayak kemarin kasus-kasus beberapa waktu lalu ketika proses rekrutmen PKK gitu. PPK maksud saya, dan PPS gitu. Itu ada isu yang beredar itu juga ada dari kalangan atau terdaftar sebagai anggota partai politik. Itu gimana KPU menanggapi hal itu untuk netralitas? Baik, saya dari awal memang salah satu visi misi saya adalah meningkatkan kualitas kelembagaan KPU. Salah satunya integritas kelembagaan. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa pertama, saya akan tegas dan saya akan proses siapapun, maupun itu baik itu KPU, komisioner KPU sendiri, sekretariat di dalam KPU, PPK, PPS maupun KPPS nanti. Pertama, yang dengan sengaja menghalang-halangi tahapan itu akan tetap kami proses karena itu pidana. Kemudian yang kedua, siapapun yang dengan sengaja itu menjatuhkan, bahkan mencoreng nama baik dan integritas kelembagaan KPU, baik dari itu tingkat TPS maupun sampai tingkat kecamatan, itu tetap kita akan proses juga. Jadi saya sangat kencang dalam hal itu. Apakah saya berani menjamin? Untuk saya pribadi, saya berani jamin hal itu. Saya jamin untuk saya pribadi, saya akan tetap menjaga integritas kelembagaan KPU itu, meskipun kemarin memang, cuman saya memang ini ya terkait isu tadi itu, itu PPK, di komisioner sebelumnya. Di komisioner sebelumnya. Itu kan isu yang kemarin, tetapi saya pikir memang itu peraturan KPU-nya itu memang di KPU itu tidak sama dengan peraturan di Bawaslu. Kalau di Bawaslu itu ketika mendaftar badan ad hoc, baik Panwas kecamatan maupun pengawas desa, itu kalau sudah tercatut di parpol, sebagai anggota parpol, sipol itu sudah tidak bisa secara administrasi untuk mendaftar. Tetapi di KPU tidak begitu peraturannya. Jadi teman-teman ad hoc itu kalau mau mendaftar itu menyertakan surat pernyataan bermaterai bahwa dirinya tidak pernah menjadi kader atau anggota partai politik manapun dalam waktu rentan 5 tahun terakhir. Sehingga itu menjadi administrasi atau berkas yang cukup untuk ketika dia tercatur di dalam sipol. Maka ketika dia tercatur dalam sipol, itu tidak serta-merta itu menggugurkan dirinya ketika mendaftar. Karena dirinya ketika mendaftar itu sudah membuat surat pernyataan bermaterai. Sehingga ini kan punya kekuatan hukum di surat pernyataan. Sehingga kalau dia nanti memang terbukti secara meyakinkan bahwa dia benar-benar pengurus partai politik, maka itu kan bisa diproses. Karena bermaterai. Diproses secara hukum. Karena bermaterai, dia menyatakan tidak bermaterai, padahal makanya kemarin oleh komisioner sebelumnya itu ada beberapa PPS yang sudah di PAW. Karena memang terbukti. Buktinya itu dengan SK. SK dari partai. SK partai politik.
Atau dengan kemarin yang saya dengar itu dari teman-teman sekretariat, ada salah satu teman-teman penyelenggara ad hoc di tingkat PPS itu surat pernyataannya itu begini bunyinya. Saya menyatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri dari partai politik. Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa dia kemarin itu pengurus partai gitu loh. Jadi sehingga tidak perlu kita mengecek dia punya SK apa enggak. Yang penting sudah ada surat pernyataan itu. Jadi dia pernyataannya yang keliru. Dia pernyataannya bahwa dia menyatakan bahwa dia sudah mengundurkan diri dari partai politik. Nah, secara tidak langsung dia menyatakan dirinya menyatakan sendiri bahwa saya ini loh pengurus anggota partai. Iya. Anggota partai politik. Tapi saya mengundurkan diri. Gitu. Sudah itu kemarin sudah di PAW. Bang, ada juga terkait ini apa namanya latar belakang gitu. Jadi kan terutama di kepanitiaan di penyelenggara gitu KPU sendiri terutama gitu yang jadi sorotan atau jadi perbincangan teman-teman gitu di bawah karena latar belakang organisasi gitu. Latar belakang organisasi ya mungkin tidak perlu saya sebutkan gitu tapi mungkin juga apakah itu nanti akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa berdampak untuk netralitas atau gimana gitu. Artinya sejauh apa KPU nih menjamin bahwa organisasi yang melatar belakangi salah satu panitia atau komisioner atau di bawah panitia penyelenggara itu tidak berdampak pada netralitasnya gitu. Baik. Terkait rekrutmen berarti ya. Rekrutmen. Netralitas. Artinya bahwa ada organisasi, artinya oke lah Bang Samsi itu kan pengalaman organisasinya sudah diketahui sama teman-teman. Oke. Gitu. Mungkin saya sebut saja gitu. Ya. Latar belakang Bang Samsi itu kan NU, ya. NU, Nahdien gitu. Nah, terutama di Kabupaten Sumeneb itu kan basis pemilih atau masa terbanyak itu dari kalangan Nahdien dan isu-isu yang menyangkut Nahdien atau pesantren terutama itu kuat sekali gitu kalau di Kabupaten Sumeneb. Nah, seperti apa jaminan Bang Samsi untuk publik gitu terutama untuk menjaga netralitas gitu, artinya tidak lebih condong dalam artian bahwa meskipun latar belakangnya adalah Nahdien tapi berkaitan dengan dengan pemilihan netralitas tetap terjaga gitu misalnya. Ya. Karena itu jadi ini di teman-teman gitu. Saya tidak bisa menjawab kalau itu secara umum teman-teman menyelenggara, tetapi karena itu kan person sebenarnya. Iya, person. Tapi kalau untuk saya pribadi, pertama saya ingin menyatakan bahwa saya memang kemarin pengurus Nahdlatul Ulama cabang. Tetapi persyaratan menjadi KPU itu kemarin kan kalau terpilih itu bersedia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Jadi saya secara struktural sekarang sudah tidak ada di NU. Ya? Tidak ada. Tidak ada. Itu pertama yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua adalah itu berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang atau prinsip seseorang ketika menjalani tugas-tugasnya. Jadi kalau menurut saya, ketika saya menjadi KPU, jadi sejauh organisasi, saya pikir NU memang tidak NU kan organisasi yang tidak organisasi kemasyarakatan gitu. Iya, tidak masuk bukan organisasi politik gitu. Sehingga saya akan merasa aman dari intervensi Nahdlatul Ulama. Karena tidak mungkin Nahdlatul Ulama mengintervensi saya dalam hal politik. Itu pertama. Yang kedua yang harus dicatat, sehingga saya tidak perlu khawatir akan ada semacam kayak tekanan dari Nahdlatul Ulama, saya harus kemana. Jadi saya merasa saya tidak tekanan dari luar, tidak hanya dari NU misalnya. Oke, sehingga itu kan juga menyangkut terkait bagaimana posisi dan kondisi saya di internal pribadi saya, sehingga makanya saya kemarin tadi mengatakan bahwa saya memang dari awal memiliki cita-cita untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan KPU, sehingga itu juga memberikan efek kepada saya untuk tidak terpengaruh atau terintervensi dari pihak luar, sehingga saya hanya perlu menjalankan seluruh tugas-tugas saya di KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga saya hanya perlu melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu berdampak kepada peningkatan kualitas kelembagaan.
baik itu dari SDM maupun manajemennya dan semacamnya, khususnya di integritas kelembagaan itu. Sehingga saya pikir kalau menurut saya pribadi, ketika saya memiliki cita-cita untuk memperbaiki atau terus meningkatkan kualitas kelembagaan, maka dengan secara langsung itu memberikan kewajiban kepada saya untuk saya ini tidak bisa diintervensi dari pihak luar. Saya hanya bisa diintervensi oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan KPU. Kemudian yang kedua juga saya hanya bisa diintervensi dengan cita-cita saya tadi. Sehingga seluruh tindakan saya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian juga harus sesuai dengan apa yang telah saya cita-citakan. Apa yang menjadi visi misi saya untuk memperbaiki kelembagaan itu. Sehingga untuk saya pribadi, saya bisa menjamin itu agar tidak bisa berikan tekanan atau intervensi dari pihak manapun di luar. Tetapi saya itu berbicara untuk saya pribadi. Saya tidak bisa menjamin itu untuk penyelenggara yang lain, karena itu sifatnya personal sebenarnya. Tapi kan tetap mewakili KPU. Oh iya. Secara kelembagaan saya akan tetap mengusahakan itu. Makanya saya tadi bilang bahwa saya akan terus menekan. Bahkan kalau bahasa kasarnya instruksi kepada teman-teman baik komisioner yang lain di KPU maupun ke bawah, ke PPK, PPS hingga KPPS nanti untuk tetap menjaga rambu-rambu ini. Makanya kalau misalkan ada satu saja yang itu mengganggu tahapan, kedua itu merusak atau mencoreng nama baik kelembagaan, bahkan sampai menurunkan integritas kelembagaan, maka itu akan saya comot langsung. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan jaminan secara kelembagaan, tetapi secara individu, kita kan tidak tahu ini hati dan pikiran seorang itu tidak tahu. Tetapi kalau sistem dan manajemennya itu sudah baik, kalau menurut saya itu saya pikir celah untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang telah ditentukan itu kayaknya sulit. Jadi kalau sistem dan manajemennya bagus dan bagaimana cara pengelolaannya juga bagus, saya pikir celah untuk itu sulit untuk dilakukan oleh teman-teman. Bang Samsi, kan hari ini kan teman-teman sedang melakukan coklit nih. Nah, setelah coklit apa tahapan berikutnya yang akan dilakukan oleh KPU? Tentu untuk pemutahiran data nanti hasil coklit itu akan dijadikan dasar kita menetapkan daftar pemilih sementara TPS. Kemudian dalam waktu dekat juga kita kan Agustus ini kita akan melaksanakan tahapan terkait pendaftaran pencalonan. Informasi gitu ya? Iya. Informasi pendaftaran. Pengumuman. Dulu, kemudian pendaftaran, kemudian penelitian berkas, kemudian penetapan. Sudah sangat dekat berarti. Sudah sangat dekat, sehingga kerja-kerja KPU ini sekarang itu kerja-kerja maraton. Kerja masif. Iya, belum lagi kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya kondisional. Yang sifatnya seremonial. Misalkan dalam waktu dekat tanggal 24 Juli ini kita itu diminta untuk melakukan kegiatan kirap maskot Jawa Timur. Jadi maskot kita Kabupaten Sumeneb dan maskot Jawa Timur Pilgub Jatim itu diminta untuk dikirapkan. Kemarin kan kita sudah meluncing nih maskot yang KPU Kabupaten sudah meluncing. Artinya untuk dikenalkan ke publik. Di publik. Jadi nanti ini dikirapkan Kabupaten Sumeneb 3 hari 24, 25, 26. 27-nya ini estafet akan diberikan kepada Pamekasan. Jadi tanggal 27 itu tugasnya KPU Pamekasan untuk jadi bergilir sampai Bangkalan hingga akhirnya. Tapi dimulai dari Sumeneb. Untuk Madura gitu. Untuk Madura Sumeneb. Yang terakhir sebelum diskusi udah agak lama atau obrolan sudah lumayan lama kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada ada informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau himbauan tertentu gitu dari KPU Kabupaten Sumeneb. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara bincang-bincang ini, kemudian juga bisa diberikan kesempatan memberikan apa yang menjadi keinginan KPU. Jadi pertama, saya pikir masyarakat perlu secara dewasa
menyikapi bahwa pemilu atau pilkada itu adalah pesta kita 5 tahunan. Pesta kita. Hajatan. Iya, hajatan. Jadi ini sarana kedaulatan kita. Sarana kedaulatan rakyat Indonesia yang musimnya 5 tahunan lah. Jadi ada pemilu, ada pemilihan. Jadi kalau dalam bahasa undang-undang itu ada pemilu, ada pemilihan. Kalau pemilu itu presiden dan DPR, kalau pemilihan itu kepala daerah. Itu sifatnya 5 tahunan, sehingga saya pikir masyarakat perlu dengan sadar memiliki persepsi yang sama dulu. Seluruh masyarakat mari punya persepsi yang sama bahwa ini adalah sarana kedaulatan kita yang sifatnya 5 tahun sekali. Sehingga kalau masyarakat punya persepsi yang sama seperti ini saya yakin kalau didasari dengan persepsi ini seluruhnya, baik nanti ada pergolakan politik, dinamika politik ataupun perbedaan dan semacamnya, itu tidak akan mempengaruhi kesatuan dan persatuan kita. Jadi saya harap masyarakat bisa memiliki persepsi yang sama dulu, bahwa ini bukan suatu hal yang benih kiamat. Benih kiamat. Jadi bukan akhir. Bukan akhir. Ini sifatnya continue. Keberlanjutan. Sehingga ini sifatnya 5 tahunan dan ini milik kita. Sehingga apapun kondisi perpolitikan kita di Kabupaten Sumeneb nanti, saya pikir kalau masyarakat sudah punya persepsi ini, saya pikir akan tetap aman dan tetap bersatu. Kemudian yang kedua, saya mengharap agar masyarakat, apapun yang terjadi nanti, dinamika politik yang terjadi nanti ketika pilkada, apalagi tadi sudah disinggung terkait isu-isu calon tunggal dan apalah itu nanti, saya pikir masyarakat tidak perlu tergoyahkan dengan hal itu. Jadi saya pikir nanti silahkan tetap mengikuti informasi seperti apa nanti mekanisme yang diterapkan oleh KPU. Kemudian juga saya harap masyarakat tetap bisa bersifat tenang dan menyikapi semua hal itu biasa aja. Sehingga saya meminta agar masyarakat itu bisa berpartisipasi terhadap pilkada kali ini, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Sehingga ada 2 hal yang ingin saya sampaikan tadi. Pertama, perspektif yang sama terkait pemilu atau pilkada, bahwa ini sifatnya 5 tahunan dan ini milik kita. Ini sarana kedaulatan kita, sehingga jangan mau kita diombang-ambing oleh kondisi dan situasi. Kemudian yang kedua, saya harap seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb bisa berpartisipasi dengan aktif. Aktif terhadap pilkada pada tahun ini 2024, sehingga nanti apa yang dicita-citakan KPU minimal saya tidak kurang dari apa yang telah diperoleh oleh senior-senior saya kemarin. Pilkada 2020 itu kemarin sekitar kurang lebih 70% partisipasi masyarakat pada pilkada 2020. Saya harap pilkada tahun ini tidak kurang dari itulah. Tidak kurang dari itu. Oleh karena itu saya mengharap seluruh elemen, jadi seluruh elemen masyarakat, baik pemerintahan, sipil, ormas, OKP dan semacamnya, bahu-membahu bersama KPU dan juga bersama Bawaslu tentunya, mohon maaf, bersama Bawaslu juga, kita bersama-sama bisa mempertahankan minimal 70%, bahkan kalau bisa sampai 90% partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya harapkan, saya berikan. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Ketua KPU Kabupaten Sumeneb, Nurus Samsi. Jadi pemilihan bupati maupun wakil bupati dan sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah tinggal November kan ya? Sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi, dan tepatnya pada tanggal 27 November. 27 November. Semoga hajatan atau pesta demokrasi yang kita laksanakan ini mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat untuk memajukan Sumeneb dan terutama adalah Jawa Timur gitu. Demikian, saya undur diri.
Saya Muhammad Junaidi, wartawan Jawa Pos Radar Madura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.